Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ira dan Ibu Juwita. Perkenalkan, saya Muhammad Sunalillah dan rekan saya Muhammad Sunalillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berdua untuk mempresentasikan proyek akhir, final proyek mata kuliah pengolahan citra digital Teknik Informatika Pilkom UB. Di sini kami mempersembahkan PCDO Smart, sebuah sistem penerjemah bahasa isyarat Indonesia real time menggunakan pelacakan tangan berbasis operasi morfologi dan klasifikasi mobile net V2. Baik, untuk latar belakang proyek ini berangkat dari masalah kesenjangan komunikasi antara teman tuli dan masyarakat dengar. Kami ingin menciptakan sistem yang bisa menerjemahkan abjad jari Pisindo secara instan melalui kamera laptop. Namun, tantangan teknisnya adalah deteksi tangan sering gagal jika background ramai ataupun pencahayaan berubah-ubah. Oleh karena itu, kami menggabungkannya dengan teknik pengolahan citra digital klasik untuk hasil yang lebih presisi. Baik, solusi yang kami tawarkan adalah pipeline hybrid. Kami menggunakan teknik PJD untuk membersihkan citra dan mencari lokasi tangan. Baru kemudian menggunakan deep learning mobile net V2 untuk mengenali hurufnya. Oke, kita masuk ke metodologi. Sesuai ketentuannya, kami menerapkan 3 materi utama perkuliahan dalam preprocessing di file utils.py. Materi pertama adalah transformasi ruang warna color space. Kamera menangkap gambar dalam format RGB. Karena deteksi kulit sulit dilakukan di RGB yang terpengaruh intensitas cahaya, kami mengkonversinya menjadi HSV, Hue Saturation Value, yang dimana ini memungkinkan kami melakukan thresholding atau pemisahan warna kulit dengan lebih akurat. Lalu, untuk materi kedua adalah operasi morfologi. Nah, ini hasil thresholding seringkali itu mengandung noise atau bintik-bintik putih itu di latar belakang, atau salt noise gitu ya, dan lubang hitam gitu ya di dalam area tangannya gitu. Nah, di sini kami menggunakan operasi opening ya RSI dilatasi untuk menghilangkan noise latar belakang gitu ya. Dan ada closing dilatasi diikuti erosi untuk menutup lubang pada opsi tangan. Dan hasilnya adalah masker biner yang bersih dan solid ya, dan siap untuk diproses gitu. Mau dilanjutkan, jadi materi ketiga yang kami terapkan adalah terkait ekstraksi fitur dan kontur gitu ya, yang kami ambil dari modul ekstraksi fitur global, di mana setelah mendapatkan masker bersih gitu ya, setelah mendapatkan masker bersih, kami menggunakan algoritma contour detection untuk mencari area putih, terbesar yang dihasilkan sebagai tangan gitu. Nah, dari kontur tersebut kami mengekstrak bonding rectangle ya, bonding rect gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Contour dulu terus bonding rect itu untuk mendapatkan koordinat X, Y, W, H gitu ya. Dimana koordinat ini digunakan untuk memotong crop area tangan secara otomatis dari frame asli gitu. Nah, potongan gambar inilah yang dirises ke 128 kali 108 pixel dan diklasifikasikan oleh model MobileNet V2 yang telah kami latih dengan akurasi validasi di atas 99% begitu. Nah, kurang lebih begitu ya terkait tiga materi yang kami terapkan dalam proyek ini ya, yaitu yang pertama adalah terkait transformasi warna, morfologi, lalu ekstraksi fitur dan kontur. Di mana kurang lebih kami mempersiapkan dalam kode ini ya, utils.py begitu. Demonya begitu ya. Untuk menjalankan demo, pertama kami mendeskripsikan versi lokal lebih dulu ya. Jadi di sini tinggal jalan saja python main.py. Di sini kami menggunakan OpenCV ya untuk menjalankan ini gitu ya, dimana nantinya akan terdapat GUI yang muncul gitu ya. Nah, di sini terlihat ya ada real-time calibration trackbar di mana sini user bisa menggeser ini bisa digeser-geser gitu ya. Misalnya nih, digeser. Nah, semakin hitam. Awalnya 30 tadi ya. 30, geser menjadi 30. Untuk menyesuaikan aja ya, saya itu HSV ini untuk menyesuaikan deteksi kulit dengan cahaya ruangan saya itu juga gitu ya. Saya sebenarnya ya karena ada kotak hijau ini ya yang bergerak dinamis mengikuti tangan ya, mengikuti ke tangan gitu ya, adaptif gitu ya. Ha, halo, halo. Nah, bisa dilihat ini salah satu contoh predisinya ya. Ini ada selain tadi ada calibration HSV, lalu ini ada Pony boxnya, koinnya ya. Jadi sini terlihat hasil A, skornya juga kuantitas 100%, cukup stabil untuk kondisinya. Dan di sisi kirinya itu, kiri atas itu ada binary max-nya ya, warna hitam putih dari proses PJT yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Nah, itu untuk bagian versi lokalnya ya. Nah, kemudian untuk yang kedua kami juga menyediakan versi publik ya, yaitu web gitu ya. Di mana di sini gitu ya, kami menggunakan Streamlit untuk aksesibilitas putih gitu. Kami menambahkan fitur UX di mana sistem akan memberi peringatan jika masker terlalu gelap gitu ya. Nah, ini contoh ini ya. Contoh ini terlalu gelap, terlalu terang. Ini ada peringatannya begitu. Nah, meskipun begitu di sini untuk yang sistem itu masih berupa foto saja ya, bukan video secara real time gitu ya. Karena setelah kami melakukan berbagai percobaan, berbagai coba sana coba sini, coba B, C, D sampai Z,
itu ternyata masalah terbesarnya adalah di device kami yang kurang kompatibel atau belum kuat lah istilahnya, karena butuh perangkat yang lebih bagus lagi untuk bisa di streaming ya video secara real time gitu, sehingga untuk kedepannya mungkin akan kami kembangkan seperti itu begitu. Oke, dari saya sebagai refleksi, sistem bisnis Smart terbukti berhasil menggabungkan metode klasik PJJ dan modern atau deep learning. Operasi morfologi sangat krusial dalam meningkatkan evaluasi model mobile net V2 dengan membersihkan data input begitu. Nah, namun kami menyadari kendala performa pada versi web server kami ya, seperti yang tadi setelah saya jelaskan, dan kami berencana mengimplementasikan web RTC ya. Kami berencana mengimplementasikan web RTC untuk streaming video asinkronus agar versi web bisa selancar versi lokal gitu ya, serta menambahkan fitur pembentukan kalimat atau text to speech begitu. Nah, mungkin itu ya terkait hasil pengembangan dan juga rencana pengembangan selanjutnya begitu. Nah, ini bisa juga flowchart buku kami, dan di sini juga bisa diakses terkait link GitHub kami gitu ya. Nah, mungkin demikian presentasi final project kami. Program dan komunikasi lengkap dapat diakses melalui link GitHub yang tertera di bawah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh ibu-ibu sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.